Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali menjadi pengikut. Jangan sekali-kali menjadi followers. Orang yang gampang sekali bersumpah atas nama Allah. Gampang sekali bersumpah atas nama agama. Kemana-mana dia menyebarkan celaan, menyebarkan hinaan, hammazim masya'im binamim. Dia menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian yang tujuannya untuk provokasi. Binamim, sekali lagi khatib ulangi, yang tujuannya untuk provokasi, memanas-manasi atau mengadu domba atas nama agama. Maka Nabi mengancam, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga provokator, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Hati-hati dengan kejahatan lisan. Beliau ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Beliau menjawab, taqwallaha wa husnul khuluq. Kata beliau, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa adalah sesuatu yang tersembunyi. Ini berkenaan dengan hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah Ta'ala. Yang tahu kita ini bertakwa atau tidak hanya Allah semata. Oleh karena itu tidak ada satupun manusia yang mengklaim dirinya telah bertakwa kepada Allah. Bahkan Allah sangat membenci orang yang merasa paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri, dikarenakan hanya Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa. Dikarenakan ketakwaan ini merupakan rahasia, maka perwujudan nyata dari ketakwaan kita adalah akhlak yang mulia. Jadi perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi iman, ketakwaan tidak diukur dari penampilan. Orang yang sempurna imannya bukan karena jubahnya, bukan karena imamahnya, bukan karena penampilannya. Orang yang sempurna imannya, baik ketakwaannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bagaimana pergaulannya, bagaimana tingkah lakunya dengan sesama. Wa khiyarukum linnisaihim khuluqa. Dan orang yang terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya sendiri. Artinya kemuliaan akhlak manusia diukur dari cara dia memperlakukan orang terdekatnya. Ini yang pertama. Di bagian yang berikutnya Nabi ditanya lagi, su'ila an aktsari mayudkhilun nasan nar. Nabi ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Beliau menjawab, al-famu
wal farju, mulut dan kemaluan. Perkara yang pertama, al-famu, mulut, paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Dikarenakan dosa mulut, dosa lisan adalah dosa yang paling gampang. Dimulai dari nyinyir, membicarakan keburukan orang lain, berkomentar dengan komentar yang negatif. Bahkan sekarang tidak hanya keluar dari lisan, tapi kita komunikasikan di media sosial. Setelah nyinyir berubah menjadi ghibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, wal ghaibatu asyaddu minaz zina, dan ghibah itu lebih berbahaya daripada berzina. Setelah ghibah menjadi fitnah. Fitnah itu adalah membicarakan keburukan orang lain tapi tidak sesuai dengan faktanya, atau sesuai dengan faktanya tapi ditambah sedikit atau dikurangi sedikit, maka wal fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi ghibah membicarakan keburukan sesuai dengan fakta, tapi kalau sudah ditambah atau dikurang, maka dia menjadi fitnah, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan dosa yang paling besar dari lisan adalah namimah, yakni mengadu domba. Apalagi mengadu dombanya mengatasnamakan agama, mengadu domba mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Allah. Banyak orang sekarang berbisnis tapi untuk memanipulasi, mengucapkan demi Allah. Banyak orang hanya gara-gara kepentingan politik lalu mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Allah untuk memprovokasi. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali menjadi pengikut, jangan sekali-kali menjadi followers, orang yang gampang sekali bersumpah atas nama Allah, gampang sekali bersumpah atas nama agama. Kemana-mana dia menyebarkan celaan, menyebarkan hinaan, hammazim masya'im binamim. Dia menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian yang tujuannya untuk provokasi. Binamim, sekali lagi khatib ulangi, yang tujuannya untuk provokasi, memanas-manasi atau mengadu domba atas nama agama. Maka Nabi mengancam, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga provokator, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Hati-hati dengan kejahatan lisan. Perkara yang kedua yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah wal farju, yakni kemaluan. Mulai dari seks bebas, pergaulan bebas, termasuk juga LGBT dan lain sebagainya, perkara yang paling banyak membinasakan umat manusia. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kesimpulannya, surga adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun di antara kita semua yang bisa mengklaim diri kita sudah bertakwa atau merasa paling suci seolah-olah sudah menjadi ahli surga. Justru Allah sangat benci dengan hambanya yang merasa paling suci, merasa paling benar sendiri. Dan yang kedua, jangan pernah terperdaya dengan lisan kita sendiri. Man somat naja, yang mampu memanage lisannya, dialah orang yang paling selamat. Betapa banyak manusia yang binasa hanya gara-gara perkataannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
innahu huwas sami'ul alim.